Puji syukur kita kepada Allah atas nikmat dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menuntut ilmu adalah fardhu bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat. Karena tawabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah kita terus bertambah. Pak Ikroman dengan pasukannya sudah sangat istiqomah. Insyaallah mudah-mudahan Hafiz, Hanif dan Hakim mengerti bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Inggris malah nggak ngerti nanti kalau bahasa Inggris ya. Jadi mudah-mudahan ada yang salah bapaknya itu. Yang salah bapaknya nggak mengajarkan bahasa Indonesia. Anak-anaknya. Jadi ya mudah-mudahan mengerti apa ceramah dari Ustaz kita. Tapi alhamdulillah pada minggu kedua setiap bulan Ustaz Fadil memakai bahasa Inggris dan saya yakin akan dimengerti oleh adik-adik kita ini. Jadi pada hari ini alhamdulillah juga kita kedatangan seorang ulama besar, yaitu Pak Amin. Pak Amin Samad yang jauh-jauh dari Canberra datang ke Australia, ke sini, ke Melbourne, dan kita memohon beliau untuk mengisi pengajian kita pada hari ini. Jadi pada subuh ini kita punya dua mufassirin. Satu mufassir yang badannya gede, satu lagi mufassir senior. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berpanjang lagi mukadimah, kita mohon Ustaz Amin untuk mengisi tausiah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris saja bisa. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu muka lagi, dan saya akan tidak memperpanjang pendahuluannya. Tapi yang saya rasakan sekarang, kalau kita tidak dikenal itu dibawa penilaian orang. Tapi kalau kita sudah dikenal, kadang-kadang lebih daripada. Jadi saya tidak pernah merasa diri seorang alim, seorang muta'alim ya terus menerus, karena banyak sekali yang saya tidak tahu, tambah saya tahu tambah tidak. Bukan ini apa namanya benar-benar ini, karena banyak sekali buku yang kita belum baca. Jadi sehingga terasa betul, wah ini Pak, ini apa yang diajarkan Nabi itu bahwa menuntut ilmu itu betul-betul dari bawayan sampai kubur yang lahat. Nah, pada suatu waktu saya diberi oleh ipar saya, diminta supaya membaca, meneliti sebuah buku yang akan ditulis oleh seorang yang diberi tugas pada pemerintah New South Wales, menulis buku tentang yang judulnya My Religion, Our Country. Jadi mungkin saya kira tujuannya untuk supaya orang-orang Australia yang Islam, terutama yang SMA, mulai dari SMP sampai SMA,
mengetahui bahwa di sini ada hukum Australia, sedangkan orang Islam itu dalam ayat Qur'annya itu banyak sekali yang dianggap bertentangan dengan hukum Australia, sehingga dia terangkan beberapa buku di chapter di situ, hukum Australia begini, ayat Quran begini. Nah, setelah saya lihat, wah ini, dan itu untuk orang Islam yang belajar di New South Wales, anak-anak student. Jadi saya supaya dia jangan shock, sebelum saya mengoreksi bukunya, membaca bukunya, saya kirim dulu surat yang isinya imaginary conversation. Jadi saya bikin begini. Karena dalam bahasa Inggris, ya kita semua mengerti bahasa Inggris. A woman wants to remind her son to do his homework. She cited to him the following verb: never put off till tomorrow. What can you do today? So her son asked her, can I eat the whole cake now? Jadi itu pemahaman out of context kan? Jadi maksud saya begitulah mereka memahami Quran out of context, sehingga membingungkan nanti orang Islam, anak-anak orang Islam. Ini hukum Australia begini, hukum Islam begini, ayat Quran begini. Nah, saya bikin anunya itu. Jadi maksudnya ini out of context. Yang dimaksud pekerjaan rumah jangan ditunggu sampai besok, kerjakan sekarang, bukan mengenai makan kue. Nah, saya cari lagi, a Muslim and a Christian boy are having this imaginary conversation di sekolah kan. Si orang Islam bilang, we cannot be friends anymore. Terus bisa orang Kristen bilang, why? Karena because the Quran said that Muslim are not allowed to make friends with Jews and Christian. Pemahamannya kan ayat surat 5 ayat 50. Nah, supaya saya bacakan barangkali ada yang bisa lebih cepat. Ayat 550 itu mengatakan ini dia ini barangkali ada yang 50 ini 51 yang ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani pemimpin. Dan di sini aulia diterjemahkan sebagai kawan. Padahal di sini terjemahnya pemimpin-pemimpin. Jadi terjemahnya jadi jelas. Nanti akan saya terangkan maksudnya aulia di situ. Jadi pemahamannya sebagai kawan. Sebagai mereka adalah kawan dari yang lain. Jadi kita tidak boleh berkawan lagi. Oh, how could that be? Nah, ini orang Kristen ini bilang juga, but we Christian are not allowed to defend ourselves. Kan ada dalam Quran, ada dalam Injil mereka bahwa Yesus berkata kepada bahwa kalau ada yang menampar pipi kiri kasih ke sebelah, kan berarti kan tidak boleh melawan. Oh, kalau begitu, ini jawabnya, this is the opposite of what Quran said. Yang bilang what did Quran say? It said it orders Muslim to fight non-Muslim until they surrender. Kan ada ayat Qurannya kan, berarti kan ayat 8 sampai 39 mengatakan bahwa ini ayatnya, qatilum atalaka kuna fitnan yakunu dirukulu lillah fa intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Perangilah mereka
supaya jangan pokoknya diperangi orang itu. Jadi, but the Bible say that Jesus come to this world not to bring peace, but a sword, to make a man rebel against his father and a daughter against her mother. Itu Matius 10 ayat 34-35. Jadi ini kawan baik ini. Kan? Nah. Oh, ini orang Islam bisa. It is also said in the Quran to orders to kill the pagan whenever they find them. Waqatil musyrikin, apa namanya itu? Ayat 95. 9 ayat 5 mengatakan bahwa perangilah orang musyrik itu, faktul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apabila bulan-bulan haram, faidan sarakal asyhurul hurum faktul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai. Karena ada bulan haram, yaitu dalam setahun ada istiadat orang Arab itu supaya jangan saling menghabiskan. Ada 4 bulan dalam setahun mereka tidak boleh berperang, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau ini lepas, perangi mereka. Jadi menurut pemahaman mereka, bunuhlah orang-orang musyrik. The same way, jadi orang Kristen menjawab juga, the same with Joshua when he was ordered by God to kill everybody. Dalam Joshua chapter 10 verse 40. Ini orang Islam bilang, the Quran say that there is no compulsion in religion, but believe that Islam was spread by force. Kan yang terkenal. Orang Kristen bilang, in Christianity, St. Paul said in his epistle that use any means to get followers, even though hypocrisy and cheating. 1 Christian verse 9 Korintian pertama chapter 9 ayat 19 sampai 22 dan Korintian kedua chapter 12 ayat 16. Jadi artinya kalau memang mau lihatlah, bukalah di situ. Artinya bisa juga di Bible berkata yang seperti yang di dalam Quran kalau out of context. Nah, itu adalah friendly conversation. Nah, kalau itu bisa juga dibalik. Orang Kristen bilang, "Hai orang Islam, the Quran told you to not to make us friend with us." Okay. "Hai Christian, Jesus said in your Bible that if I slap your face, you should not retaliate, but give others cheek." Artinya caranya ngomongnya yang berbeda, kan? Your religion is so dangerous to human beings. As your Quran says, orders you to eliminate us. It is a terrorist religion. Karena itu diambil gitu. Kan? Jawabannya orang Islam, it is Jesus who is a troublemaker. He says he did not come to bring peace, but trouble maker. A Muslim would never say that, as Jesus was one of the 5 fully determined messengers of Allah. The other 3 are Noah, Abraham, Moses, and Muhammad. Orang Kristen bilang lagi, your Quran orders you to kill the pagan whenever you find them. Nah, orang Islam bilang, your Bible said that God orders Joshua to kill everybody. Orang Kristen bilang, your Quran said there is no compulsion in religion, but people said Islam spread through force. Jawabannya, your Bible said that Paul used any means to convert people to Christianity. That is why we cannot trust you. Contohnya lah. Jadi kalau ini adalah contoh konfrontasi yang saya berikan, kirim surat supaya orang itu mengerti apa-apa yang dia tulis itu sudah out of context, karena begitulah yang dia tulis. Jadi ini hukum Australia, ini ayat Qurannya begini, ini hadisnya begini. Loh, ini kan ini namanya mempertentangkan. Ini kalau dibagikan kepada student kan mereka orang Islamnya kan benci Islam kan? Karena ayat Qurannya begini pemahamannya. Jadi itu saya robah semua,
Saya pilih ayat Quran yang sesuai. Sesudah itu banyak sekali hal-hal yang karena saya tidak boleh menerangkan panjang lebar mengenai isu-isu yang dianggap jelek oleh mereka, diantaranya mengenai posisi perempuan dalam Islam, mengenai sampai karena dalam Quran itu ada yang kata-kata memukul, nah itu dimanfaatkan, itu lihat itu memukul. Jadi saya tulis culture of beating among the Arab in Indonesian, culture-nya bagaimana? Saya ambil contoh. Kalau mau nanti saya bacakan lah. Tapi saya akan memasuki dulu yang topik yang tadi itu, bahwa maksudnya itu bukanlah yang dimaksud aulia itu bukan berkawan, sekalipun salah satu dari artinya adalah kawan, tetapi yang dimaksud itu jadi pemimpin. Nah sekarang saya memasuki yang namanya meaning of wali. Apa arti wali? Pluralnya aulia. Dalam bahasa Inggris dikatakan to be near someone something. Walia, dari walia artinya menjadi dekat dengan seseorang. To join something, to follow someone or something, to border something, to be a friend of someone. Itu juga wali. Nah itu yang difahamkan tadi itu. Jangan diambil orang Kristen Yahudi sebagai kawan, karena diterjemahkan dengan friend. Padahal dimaksudkannya itu to be in charge, ini administer, govern, to have power or authority. Jangan mereka dianggap jadi pemimpin. Jadi ini terjemahannya lebih jelas daripada ayat Qur'annya, karena ayat dari kata wali itu banyak sekali artinya. Jadi wali tadi itu to be near, wali seorang wali itu to be near, close, pluralnya aulia, helper juga, supporter, friend, close associate, patron, protector, legal guardian, tutor, a man close to God. Nah, ini seorang wali, itu yang paling terkenal kita. Ini seorang wali, artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Holy man kalau mereka. Ada juga possessor, owner. Nah, waliullah artinya friend of God, Allah. Dekat, karena sangat dekat dengan Allah, dianggaplah teman Allah, kawan Allah, karena dia ingat banyak zikirnya, ingat terus Allah, jadi seorang wali Allah. Waliul amr, nggak ada waliul amr itu adalah dalam bahasa Inggrisnya the responsible manager, the man in charge, ruler, legal guardian. Banyaknya artinya. Jadi ada waliul ahad. Waliul ahad itu successor to the throne, crown prince. Nah, itu jadi kata wali itu banyak sekali artinya. Dari kata wali ada yang namanya juga maula, menjadi mawali. Ini master, lord, protector, patron, sama dengan lagi itu friend, companion, associate. Kemudian datanglah kata-kata wala dan wilayah. Nah, wala artinya friendship, goodwill, allegiance, devotion, loyalty. Nah, wilayah sudah di Indonesia menjadi wilayah, sovereign power, rule, government. Jadi ini diantara pengertiannya. Nah itu ada seorang ulama yang namanya Ad-Damaghani dan yang lain itu pada tahun meninggalnya tahun 1086, jadi sudah 1000 tahun yang lalu, menerangkan 10 arti daripada wali dan yang berasal dari kata wali itu dalam Quran. Nah, di antara 10 itu yang pertama al-maula al-asabah, artinya paternal relative. Dalam Quran, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira, and verily I fear my relative in my line after me and my wife is barren. Maksudnya ada pemilihlah
kedua san walad, fahabli min ladunka waliya. Nah, Nabi Zakaria mengatakan, berilah, give me yourself waliya, itu sebagai seorang anak. Itu doanya Nabi Zakaria, seperti yang dibacakan tadi. Maka untuk diberi oleh seorang anak, jadi wali itu sebagai. Ketiga, companion, friend. Ayat Qur'annya, may yahdillahu fahul muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Whom Allah guide, he is the rightly guided, but he whom he sends astray, for him you will find no guiding friend to lead him. Guiding friend. Jadi hanya Tuhannya lah yang akan menjadi guidance. Itu arti yang ketiga. Yang keempat, near relative, maula, al-qarib. Yauma la yughni maulan an maulan syai'an walahum yunsarun illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. The day when a near relative cannot avail a near relative and oath, and no help can they receive except him whom Allah has mercy. Verily he is the Almighty, the most merciful. Nah, ini arti lagi daripada maula. Jadi di sini wali dengan maula. Nah, ada lagi arti protector. Seperti dalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. That is because Allah is the protector of those who believe, and the disbeliever have no protector. Nomor 6, al-maula berarti ar-rabb, Lord. Kul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakanlah Muhammad, shall I take as a Lord any other than Allah? Jadi di sini wali itu protector, Lord. 7, sovereign in religion. Al-maula min al-wilayati fid din. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. The believers, men and women, are protectors or supporters one another. Jadi sudah di situ aulia menjadi bukan saja berkawan, tetapi saling membantu. Yang kedelapan adalah hamba yang dimerdekakan. Maula artinya mu'taq. Jadi maula itu dua artinya. Orang yang memerdekakan atau orang yang dimerdekakan. Itu dalam bahasa Arab dikatakan bahwa bahasa Arab ini lughatul adad, bahasa yang kadang-kadang satu kata artinya berlawanan. Ya, nah ini ya bisa dimengertilah. Ada satu waktu ulama mengajarkan anak khalifah kata-kata lahan. Lahan itu dua artinya, tambah baik, tambah jelek. Jadi dia tanya, bagaimana anak saya, sudah lahan, sudah tambah baik? Jawab gurunya, lahan ya tambah jelek. Pemahamannya lain. Jadi kalau kita membaca salah-salah itu sudah lahan, salah artinya. Tapi kalau membaca lahan itu yang baik juga. Jadi kira-kira bahasa anunya itu ada perubahan lah. Jadi kalau anak ini ada perubahan, ada perubahannya tambah baik atau tambah jelek. Nah ini juga maula. Jadi maula itu budak yang diperdekakan atau orang yang memerdekakan budak. Itu 8. Pengertian 9 itu al-ilah. Ala lillahi dinul khalis walladzina yattakhadhu min dunihi awliya mana buduhum illa liyuqarribuna Allah. Bahwa agama yang yaitu bagi Allah adalah adalah untuk Allah agama itu, dan orang-orang yang mengambil aulia berarti Tuhan selain Allah, dan mereka mengatakan kami hanya menyembahnya supaya kita
membuat kita dekat kepada Allah. Jadi orang-orang Quraisy, orang Arab zaman dahulu itu percaya pada Allah itu satu, tetapi dia menyembah berhala tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, karena kan berhala itu kelihatan, Tuhan tidak kelihatan. Jadi ini menjadi pengantara begitulah kepada yang dilihat. Jadi di situ disebutkan bahwa aulia itu adalah alihat, Tuhan-Tuhan. Nah, yang ke-10 al-munasaha, artinya to be loyal and sincere to each other. Nah, kalau di sini dianggap sebagai pemimpin, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Jadi ada kata-kata kunci itu sultan. You believe, take note for your loyalty and sincerity, sovereignty, disbelievers instead of believers. Jadi salah satu untuk sebagai pemimpin atau apa, jangan mengambil mereka orang Islam sebagai yang dipercayakan untuk mereka. Do you wish to offer Allah manifest proof against yourself? Okay. Allah ini, jadi ini adalah sebagai satu ilmu yang disebutkan dalam buku lama, namanya Al-Wujuh wa Nazair fil Quran. Mungkin homonim atau sinonim di Quran. Zarkashi menyebutkan dia nomor 4 dari 47 cabang ilmu Al-Quran. Dia menyebutkan ini nomor 4. Sedangkan As-Suyuti dia membuat detail menjadi 80 ilmu Al-Quran, dan ini nomor 39 dalam bukunya Al-Itqan. Jadi disinilah ayat-ayat Quran itu menerangkan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat itu tadi. Lalu sesudah itu bagaimanakah pemahamannya? Saya kan jadi ini adalah saya kasih dalam bentuk appendix nomor 3. Jadi taruh di belakang, karena kalau di muka nanti satu chapter cuma ini aja isinya, kan tidak enak. Jadi taruh di belakang. Lalu seorang ulama yang terkenal sekarang itu Yusuf Qaradawi, apa jawabannya mengenai ayat ini? Jadi banyak ayat-ayat Quran yang nampaknya sebagai memusuhi orang Kristen. Saya sebutkan di sini 3:28, 4138. Ayat-ayatnya itu saya tulis tapi supaya menghemat waktu, jangan terlalu lama. Ini dia. Itu mengenai peacefulness, ayat 3:28. Ini isinya semuanya secara umum memusuhi orang Kristen atau orang Yahudi. Saya sebutkan semuanya. Lalu Syekh Qaradawi menerangkan maksud ayat itu. Ada juga yang hadis-hadis yang dianggap sebagai membenci orang Yahudi atau orang Kristen. Nah, dia mengambil kesimpulan sebagai berikut, keterangan sebagai berikut. 1. Pelarangan, prohibition is taking as awliya, friends or allies, adalah orang-orang yang berbeda, a specified group with their own religion, belief, views, and characteristic. Jadi sebagai orang Yahudi, agamanya sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen, tidak sebagai tetangga atau sebagai penduduk. Ini identitinya sebagai agamanya. Loyalty orang Islam itu adalah ke orang Islam alone. Here, hence, the warning of taking them as allies are mentioned in several verses in the Quran, other than the believers. Jadi jangan mengambil mereka, tetapi
ambillah orang Islam, bahwa loyalty itu kepada orang Islam, bukan kepada yang bukan. Karena kalau tidak, dalam in political technical term, treason. Masa kita loyal kepada mereka sedangkan sesama agama kita tidak. Nah, satu, the friendship prohibited in the above verse is not friendship with those who have different religions, but friendship with those who offend the Muslims and oppose Allah and His Messenger. Ada permusuhan. Kalau orang memusuhi, jangan mengambil kawan. Lalu disebutkan ayatnya, la tattakhidhu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu abahum abna'ahum ikhwanahum wa ashiratahum. O Muhammad, you will not find any people who believe in Allah in the last day who making friendship with those who oppose Allah and His Messenger. Jadi jangan berkawan orang yang memusuhi. Itu yang maksudnya. Yang dilarang itu. Ada ayatnya yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna alaihim bil mawaddah. Or you believe, take not my enemies and your enemies as friends, showing affection to them while they have disbelieved in what has come to you of the truth and have driven out the messenger and yourself from your homeland because you believe in Allah and your Lord. Jadi ada permusuhan. Itu dalil sudah 2 ayat. Yang ketiga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid, itu artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari tanah airmu. Jadi ayat itu menunjukkan 2 grup orang. Yang satu, faithful to the Muslim, do not fight them for their religion and do not expel them from their homes. These people deserve kindness and equity. The other group of people is those who are hostile and oppose the Muslims through fighting them and expelling them from their homes, or help in expelling them. To them, Muslims are not allowed to be friends with them. Ini yang maksud konteksnya. Ayat yang satu lagi, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, sebagai tanda-tanda Tuhan among His sign. His sign is that He created from you wives from yourself, that you may find repose in them. Ada ketenangan, kan? Litaskunu ilaiha, to put you affection and mercy. Ada cinta antara mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan untuk menunjukkan kecintaan kepada orang yang bukan Islam, yang tidak memusuhi Islam. Karena dalam agama kita dibolehkan seorang laki-laki mengawini perempuan Yahudi dengan perempuan Kristen. Kan kawin itu berdasarkan kan cinta. Nah, berarti kan cinta dia. Nah, kalau dipahami memusuhi, bagaimana memusuhi yang kita cintai kan? Kawin dengan orang yang dibenci, tidak mungkin kan? Jadi ada kecintaan, membolehkan. Nanti kalau kawin dengan orang yang tidak seagama, orang nanti kan anaknya bagaimana? Mana masa disuruh benci ibunya? Ya kan? Jadi ada kecintaan itu, tetapi disyaratkan bahwa yang dibenci itu, yang dimusuhi itu, yang memusuhi kita. Nah, itu saya ingat Jamal Abdul Nasir, salim mayu salimna, adi mayu adina. Kita make peace orang kepada orang yang damai dengan kita berdamai dengan orang yang damai dengan kita, bermusuhan dengan orang yang memusuhi kita. Jadi tandanya bahwa bukan karena agamanya kita dilarang berkawan atau apapun mengambil sebagai pemimpin,
tetapi karena kebenciannya itu. Jadi bahwa Islam itu confirm promotion of religious bond above any bond, either blood, territorial, race, social. Seorang Muslim adalah saudara dari seorang Muslim yang lain. Sebagai Muslim ummah, dia saling menolong satu sama lain. Ya. Itu lebih dekat kita kepada sesama Islam daripada famili kita yang tidak Islam, karena bond berdasarkan agama lebih kuat daripada berdasarkan darah. Kita lihat sendiri dalam sejarah orang Islam berperang dengan saudaranya yang kafir seperti Abu Bakar lah. Abu Bakar yang waktu dalam satu perang, si anaknya bilang, ayah saya lihat dari jauh, saya menghindar, katanya kalau kamu dekat ya saya bunuh. Perang kan namanya. Itulah jawaban dari Syekh Qaradawi tentang itu. Itu saya masukkan di antaranya. Masih banyak lagi masalah-masalah memukul perempuan, memukul karena ada di dalam Quran. Itu dia dijadikan alasan untuk bahwa Islam ini, Qurannya orang Islam itu brutal dan lain sebagainya. Itu yang mau diajarkan kepada orang Islam. Jadi saya tulis ini semuanya, sudah ada setahun tidak ada jawabannya. Mau diteruskan apa tidak? Jadi saya dalam hal ini alhamdulillah saya berusaha, artinya sudah menghalangi mereka membuat buku itu. Karena kalau mau dia bikin buku itu, bikin yang saya seperti bikin yang saya buat. Ayat-ayatnya saya masukkan di situ yang mana sesuai dengan topiknya, sehingga mereka mengerti apa yang dimaksud dalam Islam itu. Jangan dianggap wah untuk menjadi seorang Muslim yang baik tidak bisa mengikuti peraturan di sini, bahwa persamaan dan lain sebagainya. Jadi itu mereka, pemahaman saya tujuannya supaya orang Islam itu menjauhi agamanya. Artinya pemurtadan kan tujuannya. Kalau mau yang Islam atau mau yang hukum Australia kan tinggal di Australia. Kalau tidak mau hukum Australia pergi dari sini kan. Itu yang maksud. Pokoknya dibikin orang takut kepada Islam dan takut kepada agamanya, supaya ikutlah arus mereka ini. Dan situ disebutkan bahwa ada lebih daripada 50 agama di Australia ini. Dan saya baca itu kan disebutkan yang paling hurufnya paling sedikit 5 huruf Islam, yang lain itu panjang, Christianity, Bahai, segala macam. Loh ini kok yang paling kecil ini? Tetapi adalah disebutkan dalam suatu pepatah bahwa al-insan an-nasu adu majahilah. Manusia itu memusuhi atau musuh apa yang tidak diketahuinya. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini ada apa ini, mengerikan ini. Jadi pelajarilah Islam. Sampai di mana bahayanya Islam itu. Maka ketika terjadi September 11 itu, terjemah Quran itu habis dijual di mana-mana, sampai Bush kabarnya baca Quran juga, itu membaca. Jadi dibalik sesuatu yang kelihatan jelek, kadang-kadang ada hikmahnya. Tidak sampai dibilang dalam Quran, innama al-usri yusra. 2 kali diulang. Bersama-sama, bukan sesudah, bukan habis gelap terbitlah terang, tapi bersama dengan itu ada keringanan. Tetapi kadang-kadang kita tidak nampak. Yang kita susahnya aja yang teringat. Jalan keluarnya itu diberi, kita tidak melihat lagi. Jadi kadang-kadang ada begitu. Bagi kita orang Islam, apapun yang terjadi difahami sebagai ada hikmahnya di belakang. Ada dalam satu hadis Nabi mengatakan, Allah mengatakan hadis qudsi, ana inda abdi bi indanna khairan fa khairan,
indan nasyarran fasyarran. Saya seperti yang dipikirkan oleh hambaku. Kalau dia memikirkan ini baik, baik. Kalau ini dipikirkan ini jelek, jelek. Jadi kita disuruh berpikiran positive thinking. Selalu ada di baliknya itu hikmah. Biasanya setelah lama baru ketahuan, oh iya ya, kalau tadi saya naik pesawat, pesawatnya jatuh. Saya tidak hidup lagi, padahal saya sudah marah-marahin itu, anunya itu, kenapa saya tidak sampai di pesawat. Kalau ada terjadi demikian, kita ingat cerita itu, bahwa itu ada hikmahnya di belakangnya. Ya, saya kira jangan terlalu panjang, ini sudah saya kira Pak untuk mau bicara lagi juga Pak. Good ya. Bagus kan, bagus. Nah ya, tapi jangan pendek, dia anunya dipanjangkan. Pertanyaan-pertanyaannya diperpanjang nanti. Komentarnya, oh iya. Ini kalau juga ada mengenai memukul itu saya masukkan juga, karena ini paling dia lihat dalam Quran ada memukul. Mungkin saya tambahkan aja, mungkin sekalian. Saya tambahkan itu aja ya. The culture of beating. Wah ini apostasy, equal opportunity, ini itu semuanya touching. Jadi ini penting untuk kita. Jawaban kita apa? Ini wife beating in Islam. Itu appendix ke-8. Some Muslim beat their wife for various reasons, such as how they I am the master of the house. Karena juga di lahirnya begitu, waktu kecil dipukul oleh orang tua ya, memukul itu kan jadi biasa, ya kan? Jadi bahwa itu normal, memukul anak sekolah, memukul anak kita normal. Ada satu film yang disebut Gawar. Itu kalau orang Arab mesti kenal Gawar itu, karena anunya ceritanya lucu-lucu, semua lucu-lucu, tetapi mengeritik pemerintah, mengeritik masyarakat, macam-macam. Jadi pada satu waktu dia di strong pantatnya, dia tertawa. Loh ini tidak kesakitan, malah tertawa. Kenapa tertawa? Saya sudah bertahun-tahun listrik itu tidak masuk di kampung saya, kok di pantat saya sudah kena, sudah masuk. Jadi mengkritik pemerintah kan? Orang Madura itu Pak. Iya. Contohnya begitu. Jadi sama dengan saya ingat itu namanya orang Tegal, bodoh Tegal. Pura-pura bodoh tapi orang pintar. Ada juga yang terkenal orang Madura, ditanya, saya ditanya di Saudi Arabia, siapa rajamu? Soeharto. Anak siapa? Tidak tahu. Loh, tidak tahu bapaknya raja. Karena kita mengatakan di Saudi kan jangan bilang presiden dan segala macam, orang kampung ini. Jadi kita bilang menurut kemampuan raja kita. Nah, pernah juga ada orang Madura ditanya, siapa presidenmu? Soekarno. Lah bukan, sekarang Soeharto. Enggak, itu kan raja. Dikira bodoh malah pintar. Jadi begini. Nah ini Gawar ini begitu juga. Dia dalam cerita itu dia kawin dengan sepupunya. Orang Arab biasa memukul, anak dipukul habis-habis. Dia pukul. Jawabnya apa? Sabarlah, nggak usahlah marah-marah. Kalau mau membalas, pukullah anak-anak. Nanti anak-anak memukul anak tetangga. Jadi itu sebagai normal. Jadi saya harus memberi bahwa pengertiannya kenapa dimaksud ini. Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya. Sampai dikatakan bahwa jangan sampai memukul. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad bin Hambal. Nanti dia berkata, apakah bagaimana perasaanmu kalau istri itu dipukul nanti malamnya tidur sama-sama? Bukhari ayat Muslim. Nah, dikatakan bahwa the best among you is the one who treats his family the best, and I am the best in treating family. Itu saya tuliskan bahasa Inggrisnya saja. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang berlaku baik terhadap istrinya.
the most perfect believers are the best to conduct, and the best of you are those who are best in their wives. Ibnu Hibban. Jadi dalam keluarga itu kita sudah biasa dengar hadis-hadisnya itu, bahwa baik terhadap keluarga. Nah, kita kenal Umar. Umar sangat keras. Nah, waktu dia menjadi khalifah, orang takut, ini orang keras ini. Tahu-tahu orangnya lemah lembut. Ditanya, kenapa begitu waktu zaman Nabi? Kok begitu kerasnya? Waktu jadi khalifah sendiri tidak begitu. Jawabnya, waktu ada Nabi itu, Nabi bisa mengontrol saya. Nah, kalau saya bagaimana dikontrol? Jadi saya mengontrol sendiri, diri sendiri. Ada seseorang datang kepada Umar, mau komplain karena istrinya memperlakukan dia secara kasar. Jadi dia menunggu di pintu. Ini nunggu, yang dia dengar malah Umar yang dikasari, dimarah-marahin, dia apain? Loh, kok Umar diam saja? Wah, kalau begitu saya pergi aja lah. Pergi. Kelihatan oleh Umar, dipanggil. Apa yang tujuannya kemari? Saya itu mau menyampaikan keluhan saya mengenai istri saya. Tapi saya lihat di sini malah begitu juga. Jawabnya Umar, tapi tidak dia apa-apa. Saya katanya, saya biarkan saja karena saya tahu ini tidak akan lama, dan dia istri saya memasak, dia mencuci pakaian, banyak pekerjaannya. Jadi ya sudahlah, tolerate your wife's mistreatment katanya. Kan itu tidak akan lama. Jadi itu mana memukul ini? Tidak ada. Tetapi pernah orang memukul Umar memukul orang di kantornya, dia sedang sibuk, dipukul entah apa, pokoknya bukan memukul yang menyakiti, biasa kan. Itu orang kecewa kan, dia sadar, saya balas lah, bilang saya tidak mau membalas. Akhirnya ya dibujuklah supaya dia membalas. Di dalam Quran ada yang namanya dalam chapter 4 verse 33 yang disebutkan darb. Ada seorang ulama di Turki itu memberi pemahaman yang dimaksud dengan darb itu, darbul fil ardi, darbul itu bisa berarti memukul, set up something, to take away, condemn, to sit. Banyaklah anunya. Ya dribuna fil ardi itu berjalannya, ya drib masalah memberi contoh, banyak kata-kata yang arti daripada darb itu. Tetapi ya jelas bahwa dimaksud dalam Quran itu memukul, tetapi ghairu mubarrih, tidak menyakitkan, hanya untuk menunjukkan bahwa kita tidak senang. At-Tabari mengatakan bahwa orang ulama terdahulu itu memukul dengan siwak yang gini nih. Bagaimanapun keras kita memukul apa, hanya menunjukkan kita tidak senang kan? Itu tujuannya. Ada juga yang mengatakan memukul razi itu memukul dengan sapu tangan. Apa sakitnya sapu tangan itu dipukul? Jadi untuk menunjukkan tidak senang lah. Itu yang dimaksud, yang boleh. Nah, itu. Jadi tidak memukul yang sekarang ini, yang di dalam Quran itu, ya orang Arab kan tidak bisa mengontrol diri, ya bolehlah untuk sementara dipakai, tetapi hanya untuk menunjukkan tidak senang. Nah sekarang ini lagi culture of beating, ini appendix 7, tadi appendix ke-8. Jadi yang memukul dulu baru memukul istri, memukul secara umum baru memukul istri. Among the Arab, saya pikir kalau Arab saja nanti ini jelek. Ya, among Indonesian juga lah ditambah saya masukkan. Jadi itu memukul dalam bahasa Arab, orang Arab bahasanya itu sudah umum. Namanya al-asa, liman asa. Asa pertama lain dengan asa yang kedua. Asa pertama itu tongkat. Asa yang kedua berarti orang yang
durhaka. Jadi tongkat adalah bagian untuk orang yang durhaka. Maksudnya dipukullah orang yang berbuat kesalahan itu. Itu asa liman asa. Terus dikatakan al-abdu yudrabu bil asa wal hur yakfihil apa namanya? Isyarah. Orang hamba budak itu dipukul dengan tongkat. Kalau orang bebas itu yang bukan budak pakai isyarat saja, sindiran saja. Jadi ada kontok dipakai. Terus ada lagi namanya darbul habib ahla min aklid zabib. Pukulan kekasih lebih enak dari makan sultana. Jadi karena memukulnya menunjuk ada kesenangan, ada perhatian. Jadi lalu waktu terjadi perang di di zaman Abu Nasr, dikira Mesir itu menang. Jadi teringatlah pepatah darbul muallim tislam aiduh. Pukulan seorang guru itu disetujui, diterima kasih lah, disenangi lah. Terima kasih saya dipukul, maksudnya begitu. Artinya mendisiplinkan orang. Ya. Umar bin Khattab pernah memukul Ubay bin Ka'ab. Ya, memukul ringan karena dia lihat orang berjalan di belakangnya. Itu juga supaya kita di muka kan berarti orang mulia, orang apa, maunya itu samalah manusia itu. Jangan sampai ada yang berjalan di muka. Nah, saya sendiri mengalami pada tahun 50-an itu waktu itu masih di SMA-nya Azhar. Itu kepala sekolah itu pakai tongkat gini panjang. Waktu lonceng sudah berbunyi untuk masuk kelas, kan banyak murid-murid yang dari Afrika itu masih tidak mau masuk kelas, pelan-pelan itu dikejar, diusir supaya masuk kelas. Ini kepala sekolah ini begitu. Kalau Makassar rajin, Pak. Wah, itulah jadi contohnya begitu, Kak. Nah, lalu pernah saya mengajar di Saudi selama 4 tahun. Nah, saya disuruh pukul. Ya, di situ sudah diterima, tapi tangannya dipukul. Lalu saya marahi anak-anak. Kenapa begini? Artinya pukullah, sudah usah marah-marah. Wah, ini jadi pukul itu sudah normal. Kita dalam rehla piknik. Dalam satu piknik kasih tongkat. Ini Ustadz, tongkat yang bagus. Ini diambil. Dalam hati satu waktu nanti kena juga itu ya. Memang kena juga, kena tongkat juga. Jadi itu sudah normal. Jadi itu terjadi. Itu juga di zaman Belanda. Waduh, didera anak-anak sekolah itu. Di zaman saya itu bukan main. Saya mengalami bagaimana ada seorang guru saya sangat sadis. Dipanggil dia macan ketawa karena dia sambil memukul dia tertawa, dan anaknya juga sampai dibegitukan. Jadi kita mau marah bagaimana, anaknya juga dipukul. Nah, saya ini kelas berapa, di kelas 4 kita belum diajarkan apa-apa. Kita kan disuruh menghafal ABCD. Nah, jadi sudah bebas ini mestar ini sudah di tangannya. Mulai A, benar, B, benar, C. Nah, kan kita belum diajarkan, yang belum diketahui ini kena pukul lah. Jadi yang mujur yang ABCD saja. Nah, karena guru kita zaman dulu itu tamatan SD tambah bukan Milo itu SMP tinggi. Sekolah guru lah 2 tahun. Nah, itulah. Nah, ya, itu. Nah, dia sendiri tidak tahu alfabet itu. Saya lihat ada namanya G, dia baca G, SGB. Saya dengar guru yang lain SGB, sekolah guru bantu.
Loh, yang mana yang benar ini? Yang benar SGB. Dia mengatakan SGB. Nah, saya kena pukul karena saya tidak hafal, karena belum pernah diajar. Wah, beratlah. Waktu itu dipanggil macan ketawa. Banyak student yang mau tidak mau masuk sekolah. Saya tidak berani karena ayah saya kawan dari guru saya. Bagaimana saya mau? Nah, dia sering berkunjung ke rumah. Saya bilang aja saya guru saya ini, guru ini sangat keras. Jadi begitulah, dan sekolah kita itu sangat penilai sekolah. Ada guru bantu. Ini saya kelas 2 SD tahun 48 kira-kira. Kelas 2 SD ada guru bantu. Datanglah penilai sekolah ini mau menguji guru bantu ini, ilmunya menghitung berapa. 4,5 tambah 4,5. Jawabnya 9 tuan. Dalam hati saya juga bisa menjawab. Kelas 2 SD ditanya 4,5 tambah 4,5, masa tidak tahu. Ini penilai sekolah yang ditanya begitu. Jadi sangat rendah nilai guru kita waktu itu. Saya bilang saya di pengalaman. Kalau sore saya belajar agama. Belajar agama itu guru tidak menerangkan. Jadi cuma menghafal. Masa ada sekolah sore begitu? Jadi semua mau dihafal. Dalam hati ngapain menghafal? Kalau hafal Quran lebih enak, lebih Quran. Ini karangan orang mau dihafal. Karena bahasa Arab. Itulah contohnya hal-hal yang begitu. Begitu saya pindah sekolah, orang gurunya menerangkan. Wah, enak benar guru menerangkan. Lalu kemudian jadi pada abad 20 itu diterimalah seorang guru itu memukul. Nah, kepala guru sekolah itu biasanya ada tongkat di sini, taruh, awas lo ini kalau nakal. Nah, ini pada tahun 94. Ini terjadi betul, ada kawan kita asalnya keturunan Arab di Sydney, nanti ketahui orangnya. Dia menceritakan begini, anak perempuannya menyampaikan kepada dia bahwa gurunya itu memukul dia, menyakiti dia lah. Lalu dia datang ke sekolah. Saya mau melihat guru itu, mana gurunya, malah kepala sekolah. Terus gurunya itu kan, wah ini orang ini mau marah. Bilangnya apa? I don't mind if you punish my daughter as long as you don't break her bones. Bukan main senangnya guru itu. Ya kan? Dan itulah contoh-contohnya diantara jawaban-jawaban saya ini. Nah, kalau mau ini silakanlah, mau dimasukkan di situ kalau mau memasukkan. Maksud saya, jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada berita dari Mark ini, orang ini ya, dia memakai Riyadhus Shalihin. Coba sumbernya Riyadhus Shalihin aja, yang bukan Riyadhus Shalihin, 40 hadis itu, Matnul Arba'in itu aja yang sumbernya keluar sedikit. Jadi ya kadang-kadang keluar dari konteks. Itulah yang menyebabkan mereka salah paham. Dan salah paham ini lebih berbahaya daripada tidak paham. Kenapa? Karena kalau salah paham, pemahaman itu harus dihilangkan dulu, baru diisi pemahaman yang benar. Sama dengan ini satu gelas kosong, ini satu gelas berisi air. Nah, untuk mengisinya dengan susu, yang isi air itu airnya harus dibuang baru diisi dengan susu. Kalau ini enggak, langsung aja diisi. Jadi lebih gampang. Nah, cara mengisi dengan susu bisa langsung dibuang, tetapi itu susah. Kalau memang susah, ya diisi terus dengan air susu, sehingga airnya kadarnya lama-lama bertambah kurang kan, lama-lama susunya lebih banyak. Nah, saya memikirkan bahwa yang pertama itu adalah akidah. Akidah itu Tuhan satu sudah, tidak bisa dianu. Kalau syariat itu berjalannya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Saya kira saya cukup demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jangan sampai dianu terus. Tapi ini saya kira sudah cukup yang dua itu. Ya.
Iya. Lalu Pak Parto enggak? Dia Langsung bertanya aja. Mbak aja. Sambung. Ya, oh iya, kan Pak jangan saya. Hah? Disambung sama saya terus. Iya. Makasih Pak Men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Pagi hari ini mungkin hanya kajian Rijal min Ahlil Jannah. Tidak ada tafsir Ibnu Katsir, jadi hanya mungkin 1-2 cerita. Kata para ulama bahwa pemahaman para sahabat Rasulullah SAW akan surga itu bukan sebuah pemahaman yang sifatnya abstrak seperti halnya kita hari ini. Kalau sahabat membicarakan surga itu seakan-akan bagi dia surga itu ada di depan matanya. Surga itu bagian dari keinginan hatinya. Setiap sahabat membicarakan surga seakan-akan dia ingin benar-benar menjadi orang yang dipastikan Allah menjadi ahli surga. Beda dengan kita hari ini, ketika kita membacakan surga, maka yang muncul dalam pikiran kita hanya abstraksi kosong tentang surga itu kayak apa dan seterusnya. Saya ingin sharing 2 cerita yang juga ada di dalam Sahih Muslim, di Musnad Imam Ahmad. 2 tokoh dalam sejarah Islam yang semuanya dipastikan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Yang pertama adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Mungkin tidak banyak kita mendengar nama sahabat ini. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dari Bani Aslam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan yang kedua adalah Umar bin Humam al-Ansari. Umar bin Humam al-Ansari. Rabi'ah bin Ka'ab al-Ansari orang yang sangat muda, 18 tahun umurnya. 18 tahun umurnya, tapi subhanallah kita lihat bagaimana ketika dia disentuh oleh ajaran Rasulullah SAW tidak seperti kebanyakan orang yang berusia 18 tahun. Kita bisa melihat bagaimana sentuhan ajaran Al-Quranul Karim merubah orang secara drastis. 18 tahun usianya, tapi memukau kehidupannya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab adalah orang muda saat itu yang miskin. Miskin sekali. Karena itu Rabi'ah tinggal di pelataran Masjid Nabawi, di belakang Masjid Nabawi yang terkenal dengan Ahlu Sufa. Para ulama sejarah menyebutkan dia ini sebut sebagai fakirun lil ghayah. Orang yang sangat super duper miskin. Sangat miskin, tidak punya apa-apa. Sebagian diriwayatkan bahwa yang menghidupi beliau adalah Rasulullah dan para sahabat. Jika ada sebagian makanan di sisa, mereka yang makan. Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah mikir-mikir, saya ini mau apa saya ini dalam hidup saya ini? Untuk apa saya hidup? Setelah sampai dipikir lama, dia sampai kesimpulan bahwa saya mau mengabdikan hidup saya kepada Rasulullah SAW. Saya mau jadi khodimnya Rasulullah SAW. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab adalah khodimnya Rasulullah SAW. Kita kenal ada Anas bin Malik yang 10 tahun menjadi khadim Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab juga adalah khadimnya Rasulullah SAW. Tapi dia termasuk sahabat yang tidak terlalu terkenal dan tidak alim. Jadi masuk min umumis sahabat, tidak min kibaris sahabat seperti Umar, Khattab dan seterusnya. Rabi'ah bin Ka'ab terus menerus, dan ini yang menarik, cintanya kepada Rasulullah SAW. Setiap hari Rabi'ah itu menunggu Rasulullah SAW, melayani apapun saja. Kemana Rasulullah ikut Rabi'ah bin Ka'ab. Terus suatu saat kalau orang kehidupan di Madinah itu diakhiri dengan, kalau malam diakhiri dengan sholat isya. Begitu sholat isya sudah tidak ada kehidupan. Semua orang kembali ke rumahnya masing-masing dan semua tidur. Rabi'ah bin Ka'ab
setelah Rasulullah sholat Isya, dia mikir-mikir, apakah saya harus pulang ke rumah atau bagaimana dia. Dia mikir-mikir, aqulu la'allaha an tahdutsa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajah. Kata dia, kalau saya pulang, nanti kalau Rasulullah butuh apa-apa bagaimana? Lihat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tertidur, nanti kalau Rasulullah butuh saya, bagaimana? Sehingga dia memutuskan untuk tidak pulang. Hanya menunggui berada di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menunggu kalau Rasulullah memanggil dia untuk kebutuhan sesuatu. Dan yang menarik, kata Rabi'ah bin Ka'ab, "Fama azalu asma'uhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, hatta amalla fa arji au taghlibani aini fa'arqud." Kata dia, aku sering sekali sambil menunggu Rasulullah itu aku dengar kata-kata dari Rasulullah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, sampai aku nggak kuat lagi. Aku terkantuk, kadang-kadang mataku sudah terpejam, saking lamanya menunggu Rasulullah. Sebagian riwayat menunjukkan bahwa seringkali Rabi'ah bin Ka'ab menunggu Rasulullah hingga Rasul sholat malam sampai setengah malam atau sepertiga malam. Sholat, baca Fatihah, Al-Baqarah, tambah lagi Ali Imran, dan ditunggui terus oleh Rabi'ah bin Ka'ab ini. Hanya karena kepingin dia berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Karena itu kata para ulama akhlak, salah satu cara untuk mengantarkan kita cepat ma'rifah kepada Allah SAW, kepada Allah SWT adalah khidmah. Adalah khidmah. Kita mengabdi kepada orang lain, mengabdi untuk kepentingan orang Islam, mengabdi kepada Allah SWT, mengabdi kepada Rasulullah SAW. Serving others. Ini salah satu pintu yang mempercepat kita menjadi orang soleh di hadapan Allah SWT. Singkatnya, kemudian ketika Rasulullah SAW ini akhlaknya, Rasul itu kalau kita berbuat baik, maka jauh Rasulullah akan membalas lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan. Suatu saat, masih usia 18 tahun, ditanyai oleh Rasulullah SAW kepada Rabi'ah, faqala li yauman lima yara min khiffati lahu wa khidmati iyyah. Ditanyai suatu saat setelah melihat betapa hebatnya devotionnya dan kesungguhan Rabi'ah untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, salni ya Rabi'ah a'tika. Ya Rabi'ah, bertanyalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkanmu, aku pasti akan mengijabahmu. Fakultu, kata Rabi'ah, anzuru fi amri. Kemudian aku melihat diriku sendiri ini, apa yang mau saya tanyakan ini, apa yang saya minta dari diri Rasulullah. Mulai muncul di pikirannya, ini orang yang tidak punya apa-apa, harta tidak punya apa-apa. Dia melihat kedudukan Rasulullah. Rasulullah itu punya banyak harta, ada rampasan perang, ada tanah, ada segala macam. Kalau anak usia 18 tahun ditanya, kira-kira apa jawabannya itu? Kamu mau minta apalah? Jangankan anak usia 18 tahun, kalau kita hari ini ditanya, kamu mau apa? Jawabannya apa kira-kira? Mungkin kita ada yang mobil, ada yang macam-macam lah di antara kita. Ada yang mau kawin lagi misalnya, macam-macam. Ya. Seperti yang menghadap ke Sidratul Muntaha ya. Jadi macam-macam orang jawabannya. Dan ini yang menarik, jawaban setelah dipikir lama oleh Rabi'ah bin Ka'ab ini. Setelah pikir lama oleh Rabi'ah, kemudian dia menjawab kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, as'aluka an tashfa'ali ila rabbik. Ya Allah, aku memohon engkau menolongku, engkau memberikan pertolongan kepadaku. Agar apa? Agar fayu'tiqani minan nar. Agar Allah itu membebaskanku dari neraka. Kemudian bertanya lagi, menjawab lagi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Sesungguhnya Rasul, aku juga meminta agar aku nanti berteman denganmu di surga. Agar aku kelak dijadikan temanmu di surga Allah SWT. Faqala, Rasul kemudian menjawab, man amaraka bihada ya Rabi'ah. Siapa yang ngajarin kamu tanya kayak begini ini siapa? Kok kamu anak masih muda, 18 tahun, masih siap ini, mau minta apapun dikasih lah Rasulullah. Mau minta apapun dikasih, tapi jawabannya yang memukau. Kata para di dalam kitab As-Sahabah wa Dunya, ini menjadi salah satu contoh. Ada satu kitab menarik, As-Sahabah wa Dunya, sahabat dan dunia.
Ini menjadi contoh bagaimana dunia ini di hadapan sahabat-sahabat, ya. Kemudian menjawab, la wallahi walladhi ba'atsaka bil haqq ma amarani bihi ahadun walakinnaka lamma qulta salni a'tika wa kuntu minallahi bil manzil alladhi anta bihi nadhartu fi amri wa araftu anna ad-dunya munqati'atun wa za'ilatun wa anna li fiha rizqan sayatini fakultu as'alu Rasulullah, dan seterusnya. Apa kata Rabi'ah? Tidak, demi Allah, kata dia, yang memutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang memerintahku seorang pun, kata dia. Tetapi aku bertanya kepada diriku sendiri, kalau engkau memintaku untuk bertanya, dan kemudian pasti Rasulullah akan memberikannya, kata dia, aku melihat kepada diriku sendiri, melihat perkaraku, kata dia. Dan aku tahu, kata Rabi'ah, annad dunya munqati'atun za'ilah. Dunia ini sangat pendek dan cepat hilang, kata dia. Wa anna li fiha rizqan, dan sesungguhnya aku ini sudah punya rizki. Sudah pasti aku dikasih rizki, dan Allah pasti mencukupi itu. Saya tini, dan rizki itu pasti datang kepadaku. Lihat ini hebatnya Rabi'ah. Karena di dalam hadis sahih disebutkan bahwa Allah itu tidak akan mewafatkan seseorang sebelum Allah memberikan semua rizki yang memang dipastikan untuk orang itu. Dan Allah tidak akan mematikan seseorang kecuali Allah sudah kasihkan semua rizkinya. Jadi kalau misalnya rizkinya Pak Ikroman itu 1 triliun, tidak akan mati sebelum 1 triliun itu sudah dikasihkan oleh Allah SWT kepada Pak Ikroman. Ya. 1 triliun Pak Iman. Ya. Jadi kira-kira begitu. Ya. Dan itu sangat yakin, sehingga permintaannya bukan lagi meminta dunia, tapi meminta dijadikan teman Rasulullah SAW. Apa kemudian? Fasomata Rasulullah SAW. Rasul kemudian diam tawilan, lama Rasul. Kira-kira terkagum-kagumlah dengan anak muda yang masih 18 tahun ini. Kata Rasulullah, hebat kamu, kira-kira kayak gini. Singkat cerita, lama kemudian Rasul bertanya lagi. Di hadis yang lain kemudian ada banyak pertanyaan antara Rasul dan Rabi'ah bin Ka'ab, karena memang pembantu. Apa pertanyaan yang lain? Ditanyain lagi, ya Rabi'ah, kamu nggak kawin dah? Apa jawabannya Rabi'ah? Ini yang menarik. Ya Rasul, sebelum selesai, kata Rasulullah setelah ditanyai minta agar dia diberikan syafaat, didoakan oleh Rasulullah agar dia bisa dijauhkan dari api neraka dan dijadikan teman Rasulullah di surga. Apa jawaban Rasulullah? Inni fa'il fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kata Rasulullah SAW, aku akan doakan kamu, aku akan lakukan itu, dan aku mohon agar engkau menolongku dengan agar engkau banyak sujud. Lihat, para sahabat Rasulullah SAW meskipun didoakan ahli surga, nggak ada yang kemudian alhamdulillah ahli surga, besok bisa ke King Street, nggak bisa gitu. Nggak ada yang begitu, nggak ada yang begitu. Tapi semuanya langsung diikuti dengan amal soleh. Langsung diikuti dengan amal soleh. Dan ini Rasul meminta kepada Rabi'ah, menyatakan, Rabi'ah, bantu aku. Karena Rasul yang mendoakan, bantu aku, kata Rasul, untuk apa? Bikathratis sujud. Dengan kami itu banyak sujud. Karena yang menyuruh Rasulullah, nggak ada kesibukan lain yang dilakukan oleh Rabi'ah. Satu, khadim Rasulullah SAW. Yang kedua, sujud. Sholat terus. Suatu saat ketika ditanya, kamu tidak kawin, tak apa jawaban Rabi'ah? Ya Rasul, aku tidak ingin konsentrasiku untuk sujud ini, usahaku untuk mengabdi pada Allah itu terganggu dengan urusan pernikahan. Jawabannya menarik. Ya, bukan karena apa-apa, tapi karena aku nggak ingin terganggu lagi ya Rasulullah. Karena aku ingin menjadi ahli surga dan aku hanya ingin terus ibadah. Ditanyai lagi kali kedua, kamu tidak mau nikah? Enggak ya Rasul. Lagian saya ini punya apa? Wong mahar saja tidak punya. Ya. Kalau Pak Iman ditanya kira-kira jawabannya apa? Ya Rasulullah, saya sibuk ngurusin Westol ya Rasulullah. Misalnya gitu ya. Kira-kira kayak begitu. Saking sibuknya ini. Saking sibuknya. Setelah 2 kali pertanyaan, Rabi'ah mikir-mikir. Rabi'ah bin Ka'ab ini mikir-mikir. Ya Allah, celaka saya ini, kata Rabi'ah. Mengapa saya berani menjawab tidak di hadapan Rasulullah SAW? Yang lebih tahu hidup saya ini Rasulullah SAW dibanding diri saya. Yang lebih tahu kebaikan akhirat dan dunia saya ini
Rasulullah daripada diri saya. Yang lebih tahu nasib baik saya atau buruk saya itu Rasulullah daripada ilmu diri saya sendiri. Kenapa saya kok tidak mau? Maka dia berjanji bahwa kalau Rasulullah tanya lagi, saya jawab iya. Ya. Bukan niatannya karena kepencut seseorang, sama sekali tidak. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah SAW dan yakinnya terhadap nubuah serta kehebatan Rasulullah SAW. Kemudian ditanyai lagi oleh Rasulullah SAW hari yang ketiganya, kamu mau nikah? Ya, langsung iya sekarang jawabannya. Kemudian dia bertanya, tapi siapa ya Rasulullah? Saya tidak punya apa-apa. Rasulullah menyatakan, datanglah ke rumah si fulan, katakanlah kepada dia, Rasulullah mengutusku untuk agar anak putrimu dinikahkan kepadaku. Datang dia dengan malu-malu, kata Robi, aku datang ke rumah si fulan. Dia bertanya, aku adalah utusan Rasulullah SAW. Aku diutus oleh Rasulullah agar anakmu dinikahkan kepadaku. Apa kata si keluar rumah? Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Sungguh utusan Rasul tidak akan keluar dari rumahku sebelum aku penuhi hajatnya. Lihat hebatnya di antara para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita kan siapa lu? Misalnya gitu. Ini hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah yang diikat oleh kesatuan cinta kepada Allah dan hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan, dunia sudah tidak ada artinya lagi ketika orang sudah diikat oleh cinta Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik kemudian dinikahkanlah. Setelah nikah pulang lagi si ini ke Rasulullah. Saya maharnya dari mana ya Rasulullah? Maharnya dari mana? Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada orang paling kaya dari suku Bani Aslam, ya, karena dia dari suku Bani Aslam. Kalau saya tidak keliru namanya Buraidah, kalau saya tidak salah namanya. Meminta kepada Buraidah agar apa? Agar mengasihkan seukuran kurma emas. Dikasihkan mahar. Dalam ukuran Arab saat itu kecil. Itu kecil. Nah, dikasihkan, seneng banget ini keluarganya ini. Alhamdulillah, harta yang sangat banyak. Sampai bingung. Mau tak kasih segitu kok banyak. Dia pulang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh tidak aku pernah temui keluarga yang sangat baik. Aku memberikan hanya seukuran itu dan dia bahagianya semacam itu. Tanya lagi ya Rasulullah, terus walimahnya pakai apa? Kira-kira gitu, karena tidak punya apa-apa lagi. Diminta, tanya lagi kepada Buraidah, kamu datang lagi Buraidah, minta agar Buraidah mengumpulkan uang sebesar harga 1 gibas. Kemudian dikumpulkan gibas, dan apa yang kata Rasulullah? Datanglah ke rumah Aisyah, mintalah semua gandum yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Generousnya Rasulullah SAW. Kalau Rasul sudah punya, tidak mungkin Rasul minta orang lain. Karena Rasul yang dimiliki saat itu hanyalah 7 gantang kurma, 7 gantang gandum. Itu saja hartanya. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Kalau kiai sekarang kan datang ke sana yang kaya, tapi hartanya sendiri tidak keluar. Kalau kiai model sekarang, ya Rasulullah SAW setelah meminta kambing, datanglah ke Aisyah, dia bilang, wahai ibu Rasul, ibu Ummul Mukminin, Rasulullah memerintah so and so, dikasihkan semua ini oleh Aisyah. Sungguh demi Allah, inilah tepung yang aku miliki. Kemudian dimasak jadi roti dan Rasulullah diundang. Dan bahagialah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Cerita terakhir tentang Rabi'ah al-Ka'ab, satu sahabat saja. Rabi'ah suatu saat setelah menikah kemudian oleh Rasulullah dikasih sebidang tanah di samping rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bersampingan ini tanahnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dan Abu Bakar As-Siddiq, gandengan. Kata Rabi'ah, mulailah dunia masuk di dalam hatiku, kata dia, karena dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya tanah. Ada pohon kurma yang tidak jelas ini, karena dulu nggak ada IMB, jadi tidak jelas batas tanahnya, sehingga ini menjadi pertikaian. Kata Abu Bakar, ini kurma saya, tanahnya ini tanah saya. Kata siapa? Rabi'ah bin Ka'ab, enggak, ini tanah saya. Salinglah beradu. Sama sekali bukan urusan dunia. Kalau sahabat berpadu itu bukan urusan dunia, tapi urusan hak. Ya, karena dalam Islam orang itu tidak boleh memberikan yang bukan haknya itu diambil oleh orang lain, karena itu zalim. Niatnya bukan karena hubud dunia seperti kita, ya. Niatnya karena
meletakkan hak pada tempatnya yang harus diberi. Bukan berarti kalau itu Abu Bakar Siddiq kedunyan dong, bong satu kurma saja kayak begitu, nggak begitu maksudnya. Ini hanya persoalan mendudukkan mana yang hak dan mana yang batil, bukan persoalan hubud dunia, bukan persoalan hubud dunia. Singkatnya, sampai keluar kata-kata sumpah serapah dari Abu Bakar Siddiq kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Abu Bakar kira-kira kurang ajar kamu itu, kira-kira kayak gitulah, keluar kata-kata yang tidak bagus. Nangis Abu Bakar Siddiq, langsung bilang kepada Rabi'ah, Rabi'ah, sekarang tolong kamu ucapkan kata-kata yang sama kepadaku sebagai hukum kisosnya. Rabi'ah nggak mau. Rabi'ah nggak mau. Kenapa? Karena tahu luhurnya Abu Bakar Siddiq. Pulanglah ke Bani Aslam nih. Teman-temannya semua dari Bani Aslam, kamu ini goblok, kamu yang diumpat duluan, kenapa kamu tidak balas? Kamu yang tidak main, wah segala macam. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab? Marah Rabi'ah bin Ka'ab ke orang-orangnya. Demi Allah, kata dia itu teman Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq, teman paling dekatnya Rasulullah SAW. Kalau Abu Bakar tahu kamu ini menyuruh saya untuk mengumpat balik pada Abu Bakar, dan itu menjadi penyebab Abu Bakar marah, dan Abu Bakar dengan kemarahannya datang ke Rasulullah, maka pasti Rasulullah akan marah. Dan kalau Rasulullah marah, Allah juga akan marah. Cepat kamu, minggir semuanya. Takut juga Bani Aslam, dan kemudian Abu Bakar datang ke Rasulullah karena Rabi'ah bin Ka'ab tidak mau membalas umpatannya Rasulullah SAW, umpatannya Abu Bakar Siddiq, ya. Datanglah ke Rasulullah, diceritakan semua kisahnya itu. Kata Rabi'ah, kata Rasulullah, ya Rabi'ah, kenapa engkau tidak mau? Tidak ya Rasulullah, aku tidak mau mencerca Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, benar engkau, ucapkanlah kepada Abu Bakar Siddiq dengan apa? Ghafarallahu li Abi Bakrin. Semoga Allah mengampuni Abu Bakrin. Setelah itu Abu Bakar menangis dan menyatakan jazakallahu khairan ya akhi. Ini yang menarik sekali, indahnya hubungan para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang salah tapi bisa berakhir dengan ghafarallahu li Abi Bakrin wa jazakallahu ya akhi. Indahnya. Orang yang salah tapi di akhir semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Terima kasih, semoga Allah memberikan pahala bagimu wahai Rabi'ah. Kalau kita hidup di bawah naungan syariah Islam, kita hidup di bawah nilai-nilai ajaran Islam, permusuhan, kesalahan, semua polemik di dunia ini tidak menjadi hal yang menghilangkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu menjadi asas dalam hidup kita, dunia ini tidak ada harganya. Karena sesungguhnya yang kita inginkan hanyalah menjadi penduduk-penduduk surga, rijalun min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Amin dan Ustadz Yahya. Tadi Ustadz Amin menjelaskan tentang menjelaskan tentang makna aulia dan doroba dalam Islam yang sudah dipelintirkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, apa maksud doroba, apa maksud aulia. Kemudian Ustaz Yahya juga sudah menceritakan seorang sahabat Rasul yang insya Allah ahli surga. Jadi mungkin untuk dua penanya dulu dipersilakan, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Pak Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang ke masjid tapi langsung nanya. Tadi disebutkan dari Pak Amin bahwa kesalahpahaman interpretasi terhadap Al-Quran lebih berbahaya daripada tidak paham. Itulah yang terjadi dengan Bishop Katolik di Australia. Hanya sampai halaman 67 baca Al-Quran, kemudian dia stop, berhenti, karena penuh kekerasan.
sekarang usaha-usaha apa untuk memperkecil interpretasi kesalahpahaman tentang pembacaan Al-Quran. 2 tahun yang lalu, Profesor Nasaruddin Umar sedang berusaha untuk membuat, katanya sudah selesai, mukadimah pembacaan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa kesalahpahaman tentang Al-Quran menciptakan semakin banyaknya kebencian, perpecahan di antara umat, dan juga kebencian terhadap umat yang lain. Itu yang saya akan tanyakan ke Pak Amin. Kemudian Pak Yahya menyebutkan bahwa kalau kita hidup di bawah syariat Islam, kita akan selamat. Itu betul, kita setuju semuanya. Pak Amin juga mengatakan tadi bahwa syariat Islam harus dijalankan secara pelan-pelan, tidak bisa secara cepat sebelum ada kepahaman tentang kesatuan pemahaman Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Pak Amin Somad. Ada masalah, Mas Ted. Kalau tadi dibahas mengenai disharmoni pada aspek interpretasi Al-Quran, tafsir, dan juga ada disharmoni dalam pemahaman teologi antara Islam dan Kristen. Nah, saya ingin bertanya mengenai fenomena disharmoni yang jarang terngiang, ya, jarang dibahas, yaitu antara Kristen dan Yahudi. Kalau Kristen dan Islam sepertinya begitu marak sekali kita baca, kita dengar, tapi Kristen dan Yahudi. Dalam salah satu artikel di The Age ini pada 4 Maret, Bernie Swartz menulis Jews in the Clear on Death of Christ, itu menyebutkan bahwa sesungguhnya ada konflik di sana, di mana Kristen di Eropa itu menganggap Yahudi sebagai yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Yesus. Sebagaimana dalam Injil Matius chapter 27, di mana Pilatus ketika mengusap darah Yesus, dia mengatakan bahwa aku tidak bersalah atas darah manusia ini, tetapi mereka lah yang bersalah. Nah, ini menjadi justifikasi bahwa Jews, Yahudi, itu bertanggung jawab terhadap kematian Yesus. Tapi kemudian Paus Benedict yang sekarang ini ketika menulis, dalam rangka menulis buku Jesus of Nazareth Holy Week, itu menyatakan bahwa secara general Yahudi tidak bisa dipersalahkan, tetapi hanya oknum-oknum tertentu di dalam Yahudi itu. Jadi bagaimana pandangan Pak Amin Somad dalam hal konflik antara Kristen dan Yahudi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berat bagi saya ini. Bagaimana caranya? How? Wah, itu yang paling susah. Jadi ada pertanyaan biasanya what, where, when, apa semua itu bisa dicari kan sejarah, tapi how itu yang paling berat karena harus dicari. Nah, supaya orang jangan salah paham, ya pelajari agama Islam itu. Nah, susahnya lagi kita mempunyai sekolah-sekolah di Barat. Saya sudah pernah juga malah belajar Quran dari mereka. Untungnya saya dapatnya orang Libanon, jadi berarti dia bisa bahasa Arab, dia keahliannya bahasa Arab, tapi mengajarkan juga waktu itu tafsir, tapi dia tidak menyinggung agamanya sama sekali. Jadi seperti guru kita orang Islam, padahal dia bukan orang Islam, tapi dia orang Arab. Tidak sama sekali menyinggung. Jadi yang saya alami bahwa sudah mulai ada orang yang mempelajari Al-Quran itu secara objektif. Jadi orientalis itu dua macam. Ada mempelajari untuk menyerang Islam, ada mempelajari seperti satu ilmu biasa.
mempelajari ilmu bumi, mempelajari ini, mempelajari Quran apa seadanya, jadi as it is, not as he thinks it is, not as he sees. Jadi lebih objektif. Mulai sudah berkembang, tetapi biasanya memerlukan waktu karena mereka harus tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab bagaimana? Nah, ini mempelajari bahasa Arab itu susahnya bukan main. Untuk orang Arab aja susah, apalagi kita, apalagi Arab klasikal, Arabic, wah lebih susah lagi. Jadi itu tantangan bagi mereka untuk mengetahui Al-Quran. Jadi jangan seenaknya aja membaca tafsirnya, terjemahannya, inilah Quran. Sehingga terjemahan itu sendiri banyak yang tidak benar. Jadi salah satu caranya bagaimana supaya kesalahpahaman itu, ya ada dialog di mana dianggap salah paham, salah. Seperti yang ini yang saya lakukan ini, meluruskan bahwa ayat-ayat perang itu jangan ditaruh di ayat damai. Nah, kalau mengatakan bunuhlah orang kafir, pukul lehernya, pemahamannya wah ini bukan main kejamnya. Padahal tujuannya itu berperang untuk apa? Untuk membunuh, bukan untuk menyiksa. Supaya orang cepat mati, apanya yang dipukul? Lehernya. Nah, jadi sebenarnya dalam Quran itu yang disalahpahamkan bahwa pukullah lehernya itu supaya orang cepat mati, jangan menderita, karena tujuannya dalam perang itu untuk membunuh satu sama lain, bukan untuk dirangkul musuh itu. Jadi itu yang dipakai. Jadi Tuhan mengatakan ini yang dipukul. Karena ajaran kita menyuruh kita membunuh secara baik, jangan menyiksa. Binatang pun itu disuruh supaya pisau itu tajam, dan jangan ditunjukkan binatang itu kita mengasah pisau di hadapannya. Ya, macam begitulah. Jadi itulah mungkin diantaranya kesalahpahaman itu, asal dia mau menerima kesalahpahaman itu. Yang susah kalau dia sudah menganggap dia yang benar, tidak mau lagi mendengarkan. Saya ambil contoh pada buku-buku klasik yang dulu itu terjemahan ya Ukhta Harun kan di Maryam waktu hamil disebutkan wahai saudaranya Harun. Jawabnya apa? Disinilah kesalahan Al-Quran. Dia menganggap bahwa Maryam itu punya saudaranya Harun, padahal Nabi Harun itu lain zamannya. Karena dia tidak mengerti kiasan. Nah, kita baca ahli tafsir, apa maksudnya itu saudara Harun? Banyak penafsiran bahwa dia itu, Maryam itu orang saleh seperti keadaannya Nabi Harun, orang saleh. Ada juga mengatakan mungkin dia punya saudara yang namanya Harun betul-betul. Banyaklah pemahaman, tapi itu kiasan kadang-kadang difahami secara letterlek. Dalam bahasa Arab, dengan ukhti itu menunjukkan adanya persamaan. Sampai sekarang, itu kalau kita ke negeri Arab, ini kita mau beli sesuatu, buku misalnya. Nah, saya mau ini yang tertutup ini, jangan yang sudah terbuka. Ada aku, ini saudaranya, artinya sama. Jadi ada persamaan itu dikatakan aku. Kalau feminin dikatakan uhtuha, saudara perempuannya. Jadi itu berlaku sampai sekarang. Kalau ada persamaan itu ini kita masuk topik, saya tidak mau masuk mendalam, tapi dalam Quran juga begitu. Nanti pluralnya ikhwan dengan ikhwah. Kalau dalam bahasa harian tidak ada perbedaannya. Ikhwanul muslimi ikhwatun dengan ikhwan sama. Ayyuhal ikhwan sama. Tetapi dalam Quran dibedakan. Ini lagi menunjukkan bahwa bahasa Quran itu dari Tuhan,
Tuhan dari Allah tapi bukan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak membedakan ikhwan dengan ikhwah. Kalau ikhwah itu ada persamaan dalam bahasa harian. Akh itu persamaan. Tapi dalam Quran, kalau saudara seibu sebapak itu ikhwah. Kalau saudara karena bersamaan akhlaknya yang sama tadi itu ikhwan. Innal mubadzirina ikhwan, bukan ikhwatus syayatin tapi ikhwanus syayatin. Lalu Yusuf, saudara kandung ikhwah. Sudah berkali-kali lah kan. Kana fi Yusufa wa ikhwatihi. Ya, itu bisa 3 kali disebutkan di situ ikhwah. Kecuali satu. Innamal mu'minuna, berarti kita saudara Islam itu kayak saudara kandung. Itu jadi dalam sekali artinya. Nah, ini kalau kita beritahu sama orang-orang yang anti Islam yang memahami ini dalam ini artinya banyak sekali dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa ini bukan dari manusia. Montgomery Ward dalam Islam saya ada tulisannya di penutupnya itu mengatakan, kan dia ahli ahli sejarah Islam. Nabi Muhammad itu mengira bahwa dia mendapat wahyu, tetapi sebenarnya itu adalah dari creative thinking. Jadi dia mengira dia mendapat wahyu, tapi dari thinkingnya itu dia kecuali mungkin yang pertama kemungkinan itu, yang Iqra itu kemungkinan, tapi yang nama itu tidak. Tapi kalau kita gali isinya Al-Quran itu tidak mungkin manusia hal-hal yang mengandung ucapan yang sangat tinggi yang pada zaman Nabi tidak mungkin diketahui. Mulai sampai sekarang banyak sekali hal-hal yang kita mengira begini pengertiannya, tahu-tahu dalam. Ada buku yang ditulis oleh orang Islam mengenai ayat tafsir terjemahan ayat Quran itu yang isinya ilmiah, yang tidak mungkin diketahui pada zaman itu. Ya, contohnya yang paling gampang bisa kita dengar itu Big Bang. Itu sudah adalah makin lama makin banyak, seperti Gulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Rum dikalahkan. Adna itu dunia, artinya dekat. Waktu itu memang dekat di daerah Palestina. Tapi kata adna itu menunjukkan juga rendah. Jadi tanah yang paling rendah, loh sekarang ternyata juga tanahnya rendah. Jadi dua. Satu kata adna menunjukkan dekat, yang satu kata adna menunjukkan tanahnya rendah. Dua-duanya benar. Baru diketahui setelah kita mempelajari ilmu bumi. Contohnya begitu. Masih banyak lagi terungkap satu sedikit demi sedikit. Saya pernah bicara tentang as-sam wal basar. Kok pendengaran dulu yang disebutkan dalam Quran baru penglihatan, dan sama itu singular, plural itu besar. Kenapa? Orang menggali. Iya ya, kalau kita mendengar satu, kalau ada bom meletus semua mendengar satu kan, tapi melihat ada yang melihat ke sana, ada yang melihat ikan plural. Itu contohnya lagi itu dalam Quran. Al-Absar itu secara umum banyak dipakai plural. Nah, kenapa sama dulu? Kenapa besar? Kalau kita memilih antara mata, kehilangan mata dan kehilangan pendengar, kita pilih yang mana? Dunia yang gelap gulita atau dunia yang sama sekali tidak ada suara? Kita memilih mata. Lebih baik punya mata tidak mendengar daripada mendengar tidak punya mata. Tetapi dalam Quran kok pendengaran yang disebutkan dulu, bukan penglihatan. Tapi mana yang mula-mula berfungsi? Bayi yang lahir melihat dulu atau mendengar dulu? Itu. Jadi itu mencari contoh. Kalau itu kita terangkan pada mereka, baru-baru sekarang ada lagi itu mungkin pada kali yang pertama kan, kemudian mengenai Ankabut.
ada kok binatang, suratul Nahl, suratul Naml, surat Ankabut. Apa hikmahnya ini? Kok nama binatang ditaruh di situ? Rupanya disuruh kita menyelidiki. Kita nyatanya menyelidiki semut itu bagaimana hidupnya, lebah itu bagaimana kita lalu Ankabut ini lagi rupanya disebutkan dalam Quran pemahaman secara umum, inna awhanal baitil baitul Ankabut, rumah yang paling rapuh pemahaman kita kan rumahnya laba-laba, tapi ternyata pemahamannya lebih mendalam dari itu. Karena bait itu bisa berarti rumah, bisa berarti keluarga. Kalau orang Mesir memakai Allah yakrib baitak, semoga Allah meruntuhkan rumahmu, bukan rumahnya yang runtuh tapi keluarganya yang porak-poranda yang rusak. Jadi kalau begitu keluarga yang paling rapuh adalah keluarganya laba-laba. Katanya ternyata bahwa laba-laba itu kalau suami sudah melakukan tugasnya dibunuh. Lalu setelah ibu melahirkan anaknya, si anak membunuh ibunya. Katanya, tetapi itu nanti akan kita selidiki lebih lanjut. Jadi pemahamannya lebih mendalam. Mungkin ini dari segi itu. Al-Quran ini banyak mencakup segala macam ilmu, tetapi jadi seakan-akan satu teks yang kita pelajari menurut kemampuan ilmu kita. Apapun bidang ilmu kita, ada andilnya bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Itu biasanya ada dikumpulkan satu buku mengenai orang-orang yang masuk Islam, motifnya apa. Itu banyak. Ada orang alim besar, satu ayat kadang-kadang yang menyebabkan dia masuk Islam. Mungkin itulah yang mungkin diantara salah satunya caranya untuk menghilangkan salah faham. Dia harus mempelajari bahasa Arab. Kalau kita mau tahu sastra Indonesia harus tahu bahasa Indonesia, sastra Inggris harus tahu bahasa Inggris. Itu mesti tahu itu, karena apalagi mungkin perlu juga tahu syair-syair zaman jahiliyah, karena zaman itulah ayat itu diturunkan. Satu kata mungkin artinya banyak sekali. Mungkin jadi pokoknya itulah saya ringkasnya dialog. Mungkin kita perlu menulis buku mengenai itu, tetapi sudah banyak buku yang ditulis orang. Hanya sulitnya mereka tidak mau menerima. Itu kan tidak objektif. Tak macam-macam lah alasannya kalau tidak mau menerima. Jadi siapa yang Tuhan itu tidak memberi hidayat, sudah tidak ada hidayat baginya. Saya kira yang saya sampaikan. Adapun mengenai Kristen dan Yahudi, seharusnya kita itu lebih dekat dengan Kristen, agama kita lebih dekat dengan Yahudi. Agama orang Yahudi dengan Kristen itulah sebenarnya yang paling seharusnya bermusuhan. Kok mereka bersatu melawan kita? Terbalik kan? Jadi di mana persamaannya antara Islam dengan Kristen? Dekat kan? Ya perbedaannya mengenai ketauhidannya, tetapi mengenai ya nabi-nabi yang lain. Nabi Musa ya orang Yahudi itu keras, jadi dikasih syariatnya keras, mata dengan mata, telinga dengan telinga, pokoknya retaliation itu ada. Terus datang Nabi Isa, maaf. Lalu datang Islam, jalan tengah, balas. Kalau boleh lebih baik dimaafkan, itu lebih baik. Jadi ambil jalan tengah. Disebabkan oleh dalam Quran dikatakan bahwa orang Yahudi itu terkutuk karena membunuh nabi mereka. Bukan satu nabi, 2 nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Muhammad juga mau dibunuh alaihi salatu wassalam, mereka mau bunuh juga.
Hati-hati. Ya, tapi Yahya ini lain karena itu pokoknya itu dan mungkin kenapa sampai sekarang ini mereka lebih dekat karena ada musuh bersama yaitu Islam. Mungkin sebabnya mereka itu begitu dan orang Yahudi ini jumlahnya sedikit tetapi kekuatannya besar karena mereka itu menguasai harta. Pokoknya ada uang segala-galanya bisa dilakukan. Itulah. Jadi mereka punya harta dan mereka pintar. Jadi ada ilmu, ada modal. Itu beratnya kita menghadapi mereka. Nah, orang kalau Paus itu memaafkan mengatakan itu kesalahan orang dulu tapi tetap bahwa menurut kepercayaan orang Yahudi Nabi Isa itu anak jada. Bayangkan bukan seorang nabi itu seharusnya kan masa seorang Tuhannya dianggap anak jada itu kan terlalu dianggap ini satu terlalu tinggi, ini dianggap terlalu rendah. Datanglah Islam, taruh di tengah-tengah. Itu sebenarnya seharusnya orang Kristen itu harus berterima kasih kepada orang Islam karena dibela. Itu saya kira ya maaf saya tidak bisa menyambut lebih banyak karena cuma itu tahunya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu apa yang syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa tadi bukan pertanyaan kan. Ya mungkin tambahan sedikit bahwa seringkali kita menganggap syariat Islam itu hanya sekedar hukum, potong tangan dan seterusnya. Padahal syariat Islam itu melingkupi semua aspek dari kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam semesta, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, semuanya diatur dalam syariah. Dan asas dari syariah semua ulama sepakat adalah tauhid itu sendiri. Keyakinan kita kepada monoteisme dan seterusnya itu semuanya adalah syariah Islam. Hidup kita ini tidak bisa sebagai muslim kecuali harus dalam syariah. Misalnya wong kawin saja pakai syariah Islam misalnya dan seterusnya, beli minuman dan segala macam. Nah, maksud saya semakin kita mensesuaikan diri dengan aturan Allah SWT, insya Allah tidak ada yang bisa kita hasilkan kecuali kebahagiaan demi kebahagiaan. Kira itu aja mungkin tambahan dari saya mungkin. Terima kasih Pak Amin dan Ustadz Yahya. Mungkin kita cukupkan pengajian kita pada hari ini, sudah hampir pukul 8. Namun sebelum kita tutup ada pengumuman tentang kursus bahasa Arab yang akan diadakan di Masjid Westol. Itu akan kita mulai pada tanggal 20 Maret 2011 setiap hari Ahad setelah pengajian subuh pukul 8 sampai pukul 10 yang akan diasuh oleh Ustaz Henry Salahuddin. Ini ada 5 kali pertemuan, insya Allah ada diktatnya, pakai metode al-tariqah al-mubasyirah, direct method, dengan memperbanyak contoh-contoh dan menghindari penekanan pada pembahasan nahwu dan sharaf biar enggak gila nahwu nanti kalau istilah kita dulu di ini gila nahwu dia karena hafal nahwu terus. Kemudian ada biaya sedikit yaitu $25 itu akan digunakan semua hasil dari pendaftaran akan digunakan setelah minus biaya pengadaan diktat khusus akan disalurkan untuk program anak yatimnya yang organisir oleh Pak Muhammad Edward. Jadi dari $25 sebagai biaya pendaftaran akan difotokopi diktat, kemudian sisanya akan disalurkan ke program Orphan Westol Orphan. Jadi mungkin itu pengumumannya. Bagi yang tertarik mohon menghubungi Bapak Istiar Widodo. Silakan mendaftar. Insya Allah ilmu kita
ilmu bahasa Arab kita menambah kemampuan kita untuk memahami Al-Quran. Demikian saja pengajian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.